guru sekolah minggu mau nyapa semuanya. Shalom, apa kabar? Sehat semuanya? Sehat. Puji Tuhan, walaupun kakak-kakak ada di sini membawakan ibadah kita, adik-adik semua ada di rumah, tetapi ada sukacita? Tentunya pasti ada sukacita karena Tuhan itu baik. Oleh karena itu kita akan memuji Tuhan hari ini. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Semuanya kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Ibadah kita dimulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita merayakan Minggu Palmarum. Kita mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26 yang mengatakan, "Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang maha mulia, dengan segenap hati kami hendak memuliakan Engkau dan meninggikan nama Tuhan dalam ibadah ini. Engkau membebaskan kami dari kuasa dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus, sehingga kami memperoleh kemenangan. Kiranya Roh Kudus menuntun ibadah ini, serta memberikan pemahaman tentang makna pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga menjadikan ibadah ini sebagai pujian dan sambutan kami terhadap anugerah Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada satu hal yang harus kita yakini. Walaupun adik-adik di rumah, kakak ada di gereja ini ataupun dimanapun kita berada, tetapi firman Tuhan itu menjadi pegangan bagi hidup kita. Hari ini adik-adik kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi hari ini bukan kakak-kakak guru sekolah minggunya yang menyampaikan firman Tuhan, tetapi hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah seorang pendeta. Nanti kenalan ya sayang, siapa pendetanya. Tapi sebelumnya kita angkat pujian berbuah. Semua adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan gerakan katakan firman Tuhan ada di hatiku, supaya kita tetap berbuah di dalam Tuhan.
Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa yuk. Mari sama-sama melipat tangannya, matanya ditutup dan kepalanya ditundukkan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami masih boleh dalam keadaan yang sehat. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami seperti berbicara kepada seorang anak kecil, sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus yang mencintai anak-anak dan yang berkata, jangan dilarang anak-anak itu datang kepadaku. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita diambil dari Injil Yohanes 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Pak Pendeta akan membacakannya untuk kita, tapi adik-adik bisa mengikuti Pak Pendeta ya, karena di bawah monitor akan ditampilkan ayat-ayat yang menjadi pembacaan kita pada hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ayat yang ke-12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi adik-adik, Pak Pendeta mau menyapa kita semua. Halo, selamat pagi adik-adik. Halo, shalom. Mana suaranya Pak Pendeta nggak dengar? Oh iya, salah. Pak Pendeta di studio, bukan di gereja ya. Oh iya adik-adik, pagi ini Pak Pendeta punya barang loh, punya benda yang mau ditunjukkan sama kita. Mau lihat nggak? Mana suaranya ini? Kakak-kakak sekolah minggunya mau lihat nggak bendanya? Loh, tidak ada suaranya loh. Apa Pak Pendeta sendirian di sini? Mau lihat nggak? Oh gitu dong, biar Pak Pendetanya semangat. Apa ya kira-kira barangnya ya? Wah, ini dia adik-adik. Ada yang kenal nggak benda apa ini? Ada yang kenal nggak? Ini apa ya? Coba dibantu sama kakak-kakak sekolah minggunya. Ini apa sih? Daun. Ini daun apa sih? Oh, pintar, kakak-kakaknya pintar. Tapi Pak Pendeta percaya juga adik-adik sekolah minggu juga tahu kan? Bukan hanya kakak-kakak yang tahu bahwa ini adalah daun palem. Adik-adik, pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih Pak Pendeta bawa daun palem? Kira-kira kenapa ya? Coba, kenapa ya Pak Pendeta bawa daun palem ya? Oh, mau Paskah katanya. Terus apa ya hubungan Paskah dengan daun palem ya? Adik-adik mau tahu nggak? Kenapa Pak Pendeta bawa daun palem? Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Oleh karena itu, mari kita saksikan. Ini dia alasannya. Kenapa Pak Pendeta bawa daun palem?
Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat dengan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukan. Ia akan segera mengembalikan ke sini.'" Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Inilah raja keledainya. Baiklah, terima kasih. Demikianlah kisah pada hari itu. Keesokan harinya, ketika mereka menuju Yerusalem, ada begitu banyak orang menunggu mereka di tengah jalan. Kemudian mereka berkata dan berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Gimana adik-adik? Sekarang udah mengerti kan apa itu Minggu Palmarum? Oleh karena itu, saat ini Pak Pendeta mau berbagi loh apa arti Minggu Palmarum buat kita pada saat ini. Yang pertama, Minggu Palmarum artinya ada pada lagu ini. Mari adik-adik kita bernyanyi Hosana bersama-sama seperti orang-orang menyambut Yesus pada saat itu. Mari kita bernyanyi Hosana. Bergembira ya adik-adik ya. Kita nyanyikan lagu ini. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi kita nyanyikan adik-adik. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik tahu nggak arti Hosana? Wah, kayaknya adik-adik banyak yang tahu nih arti Hosana. Hosana itu artinya Tuhan tolong. Oh, itu artinya ya, Tuhan tolong. Berarti yang pertama makna Minggu Palmarum apa sih buat kita? Tolong menolong. Jadi adik-adik di rumah mulai sekarang harus rajin menolong adik. Juga menolong papa mama dong kalau di rumah. Ini adik-adik harus pintar menolong orang lain. Karena Yesus juga adalah orang yang suka menolong orang lain. Janji ya adik-adik ya. Mulai sekarang berjanji kita akan saling tolong menolong. Oke? Oke? Oke, kalau gitu yang kedua, apa sih adik-adik makna Minggu Palmarum ini? Makna Minggu Palmarum adalah kata Yesus berkata, jangan takut. Adik-adik, ada yang takut gak saat ini? Ada yang takut gak?
Kalau Pak Pendeta nanya, kamu takut apa sih? Mungkin jawabannya beda-beda ya. Tapi saat ini adik-adik, banyak orang yang takut dengan virus corona loh. Banyak orang yang khawatir. Banyak orang yang, adik-adik sekarang libur kan? Di sekolah udah 3 minggu kan? Kita takut virus corona. Tapi firman Tuhan saat ini berkata kepada adik-adik, di Minggu Palmarum ini kita boleh aja sedikit takut. Jangan banyak-banyak ya. Oleh karena itu adik-adik harus rajin cuci tangan. Ini tangannya harus dicuci. Kemudian jangan dulu salaman sama orang ya. Jangan ya adik-adik ya. Kemudian jangan main keluar. Main di dalam aja. Belajar sama papa mama ya di rumah ya. Kalau papa mamanya kerja, belajar sama kakak-kakak. Meskipun kita libur, kita harus belajar dong. Belajar firman Tuhan juga ya. Ayat hafalan untuk kita minggu ini dari Mazmur 118 ayat 26a. Pak Pendeta akan bacakan ya. Coba didengar baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sekali lagi adik-adik ikutin Pak Pendeta, ini ada juga di bawah televisinya ya, kata-katanya ya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini kami sudah belajar firman Tuhan Yesus. Kami sudah juga menyaksikan bagaimana peristiwa Palmarum. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kami berjanji ya Tuhan Yesus, di Minggu Palmarum ini kami mau bantu mama papa, kami mau bantu adik, kami mau bantu kakak. Di Minggu Palmarum ini juga Tuhan Yesus, menghadapi virus corona, kami juga mau menjaga kebersihan. Kami tidak boleh jorok, kami tidak boleh keluar, tapi kami mau di rumah bermain-main. Kami mau di rumah juga untuk belajar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ternyata firman Tuhan yang hari ini adalah luar biasa. Yang pertama tadi apa? Hosana. Artinya tolong aku Tuhan. Yang kedua apa adik-adik? Jangan takut. Jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Dialah yang menolong kita, dialah yang menjaga kita, dialah sumber kekuatan kita. Adik-adik, hari ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya belum? Minta sama mama papanya. Kemudian kita sama-sama angkat tangan kita ke atas. Kita sama-sama katakan, Hubere doon hubani harajaon ninai bata. Kita akan mengumpulkan persembahan, nanti dibawa ke gereja bersama orang tua. Kita naikkan pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami memohon, biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang pada saat ini mengikuti ibadah ini. Berkati mereka, berkati orang tua mereka, berkati seluruh keluarga mereka. Saat ini Tuhan Yesus, kami sekolah minggu GKPS, seluruh sekolah minggu datang ke hadapan Tuhan. Kami memohon Tuhan, di dalam masa kecil kami mau berdoa. Biarlah Tuhan yang memulihkan dunia. Biarlah virus corona ini boleh berlalu dari dunia ini. Sehingga kami anak-anak Tuhan boleh kembali bersekolah, boleh kembali bermain-main, boleh pergi ke gereja, boleh bertemu dengan teman-teman kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah dunia ini ya Tuhan. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan, bahkan seluruh manusia yang ada di dunia ini, yang pada saat ini positif virus corona. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Yang pada saat ini belum terjangkit virus corona, Tuhan juga yang melindungi mereka. Terima kasih Bapa. Persembahan ini kami juga mau serahkan hanya kepada Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanani Haganu, Pasada Uhurnani, Asetorangganu, Senggoi dalam nami, Salakah natorsa, Doham Hasomani, Torang age huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian. Amin. Mari kita nyanyikan Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu ya, tetap sehat, tetap berdoa, tetap menjaga kebersihan. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan Shalom.